Yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan berdiskusi, yaitu membahas tentang modul ajar. Tapi sebelumnya, marilah kita tundukkan kepala sejenak, mohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam diskusi ini kita tetap mendapatkan bimbingan, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelum menuju ke materi, Ibu Monica supaya memimpin untuk speaking. Mudah-mudahan teman-teman kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan diskusi pada malam hari ini. Untuk Bu Monica dipersilahkan. Ya. Ini fokus ya. Saya bilang putus-putus, Bu. Oh iya. Ya, suaranya apakah masih terputus-putus monitor? Sudah tidak, udah jelas. Oh iya, oke. Kalau saya bilang besar, tangannya seperti ini. Kalau saya bilang kecil, tangannya seperti ini. Kalau saya bilang semut, tangannya masih seperti ini. Dan kalau saya bilang gajah, tangannya seperti ini. Baik, kita coba ya, percobaan. Kecil. Besar. Semut. Gajah. Oke. Gajah besar. Ya, Pak Sabilin, sama Pak Rohim. Kurang fokus. Maaf. Harus ikutan saya refleks itu Pak Rohim. Gajah besar. Refleks ya Pak Rohim. Ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, lemaskan dulu tangannya. Kita siap. Pak Nanang sama Pak Safrin nggak ada gambarnya ini. Oh, udah ada. Saya Di kelihatan, tempat saya. Saya kelihatan ini, nampak semua Waduh. ini. Apa ya? Oke, nggak, sudah kelihatan Pak. Ya, Siap ya. Kecil. Gajah. Besar. Kecil. Semut. Gajah. Kecil. Gajah besar. Oke, plus buat kita semua. Mantap. Semakin lama semakin lancar ya. Demikian Pak speaking pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Rohim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Monik yang sudah memberikan semangat pada teman-teman pada malam hari ini. Semoga teman-teman tetap fokus untuk menguji kefokusan antara pikiran, kemudian juga fisik masih tetap fokus. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi modul ajar yang akan disampaikan oleh Pak Doni. Untuk itu pada Pak Doni dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Pak Rohib. Di sini saya akan tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan Pak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah ada kelihatan. Baru muter-muter. Ya, oke, sudah muncul. Sudah kelihatan semua? Pak, sudah.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Doni Yuswanto, nit sekolah dari SMP Negeri 1 Patean, Kendal. Tepatnya di Kendal paling ujung ya Pak, Kendal paling pucuk perbatasan sama Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan memaparkan tentang modul ajar. Ya, tujuan peserta mampu memahami modul ajar, outputnya peserta dapat membuat satu modul ajar dengan menentukan satu tujuan pembelajaran. Ya, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Konsep modul ajar. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, di sini ada komponen-komponen dari modul ajar. Pertama, informasi umum tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Untuk komponen intinya, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, kegiatan asesmen, penganiayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik. Untuk lampirannya, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya, untuk prinsip penyusunan modul ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman, dan variasi jarak gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus berimbang dengan intelektual, sosial, dan persoalan, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ya, di sini prosedur penyusunan modul ajar. Analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah, mengembangkan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Kedua, identifikasi dan tentuan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan melalui modul. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Ya, terima kasih. Ini itu yang paparan dari saya. Bila ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Baik Pak Doni, saya akan menanggapi
menanggapi atau memberi pertanyaan nggih mengenai Siap. Untuk modul ajar ya. Pak Safilin bisa. Yang pertama di sini apa Ya. saja kriteria dalam menyusun modul ajar? Saya ulangi ya. Apa saja kriteria dalam Ya. menyusun modul ajar? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Pak Muhammad Safilin. Ya, di sini kriteria apa saja yang ada di dalam modul ajar ya yang ditanyakan oleh Pak Safilin. Nah, kriteria dalam modul ajar yang pertama esensial, menarik, bermakna dan menantang dan relevan dan kontekstual. Yang keempat berkesinambungan. Tahapan dari prosedur penyusunan modul ajar itu juga ada beberapa. Yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar, dan selanjutnya susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang terakhir pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin bila ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Pak Rohib mungkin bisa menambahkan. Monitor. Masih di mute Pak Rohib. Ya, terima kasih Pak Doni tadi sudah memaparkan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin tadi Pak Safilin sudah memberikan masukan yang cukup bagus. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada enggak? Mungkin ada tambahan juga dari Pak Rohib, bisa juga. Dari saya cukup jelas ya Pak mengenai penjelasan dari Pak Doni. Mungkin ada yang lain mau menanggapi Pak Nanang ataupun pertanyaan. Ya, cukup, Pak Nanang atau Bu Monik. Oke, kayaknya cukup ini Pak Doni, tidak ada pertanyaan maupun konfirmasi dari teman-teman. Demikian tadi paparan dari Pak Doni berkaitan dengan modul ajar. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa memahami, kemudian bisa membuat, menyusun, dan bisa menerapkan rancangan yang sudah kita buat berkaitan dengan modul ajar yang kita susun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin cukup ya, bisa dilanjutkan. Kalau tidak ada, ya mari kita tutup bersama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan acara atau sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa ini, Bu Monik? Terakhir saya, Pak Nanang ya? Iya. Tadi masih bingung nyari-nyari materi. Bisa